Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Anda mungkin merasa hidup sudah berakhir hanya karena bisnis Anda bangkrut. Anda berpikir dunia sudah tamat hanya karena saldo rekening Anda kini berisi angka negatif. Tenang, bos, saya akan sampaikan fakta kerasnya. Kebangkrutan saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Kebangkrutan bukanlah hukuman mati. Kebangkrutan sebenarnya adalah hard court dari semesta. Ini adalah hard court yang memberitahu Anda untuk berhenti berpura-pura baik-baik saja. Ini adalah hard court yang memberi Anda kesempatan untuk benar-benar naik kasta. Saya tahu, saat ini Anda mungkin menggerutu. Apa enaknya sih jatuh miskin? Tetap saja ini siksaan bro, hidup saya hancur begini. Saya mengerti perasaan itu, tetapi apa yang tidak Anda sadari adalah bahwa kebangkrutan itu sejatinya adalah gerbang menuju rezeki yang jauh lebih besar. Asalkan Anda mau menangkapnya. Jika tidak, Anda akan meringkuk dan mengasihani diri sendiri layaknya anak kecil yang kehilangan jajanan. Dalam budaya leluhur Nusantara kita, kebangkrutan bukanlah aib. Kebangkrutan adalah sebuah pertanda bahwa Anda siap diberi ujian besar sebelum diberi perkecayaan yang jauh lebih besar. Para leluhur Nusantara tidak pernah mengajarkan kita bahwa jatuh itu adalah dosa. Dosa yang sebenarnya adalah jika Anda jatuh, lalu Anda terus menyerah seperti pecundung busuk. Dosa adalah jika Anda terus jatuh, lalu mencari kambing hitam atas semua kegagalan Anda. Jika Anda terus jatuh, lalu berpikir, mungkin saya memang ditakdirkan miskin bro. Semesta muak melihat mentalitas seperti itu. Saya di sini bukan untuk menyuapi Anda motivasi ala seminar murahan. Saya tidak akan mengelus kepala Anda dan berkata, sabar ya, nanti juga semua indah pada waktunya. Omong kosong, hidup tidak akan indah jika Anda tidak mau bangkit. Saya ingin menyampaikan metode spiritual orisinal, metode akar yang sudah digunakan oleh para leluhur kita ribuan tahun lalu agar mampu bangkit, bahkan dari kehancuran total. Anda pikir kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang runtuh karena perang, pengkhianatan atau bencana hanya bisa menangis di pojokan sambil menunggu mukjizat? Salah, mereka bangkit dengan ilmu dan energi yang selaras dengan hukum semesta. Hari ini, saya akan membongkar semua pengetahuan itu agar Anda berhenti berkelana seperti zombie yang tidak jelas. Agar Anda mengerti bahwa bangkrut bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa Anda sedang disuruh membuka jalan baru yang lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih terhormat. Anda siap? Karena di video ini, saya akan merobek semua mindset kemiskinan yang tertanam di otak Anda. Saya akan membuat Anda mengerti mengapa Anda jatuh. Saya akan mengungkapkan rahasia bagaimana leluhur Nusantara memanggil rezeki layaknya memanggil hujan. Saya akan menantang Anda untuk berhenti bermain aman. Dan bagi Anda yang benar-benar ingin bangkit, saya siap memberikan kunci utama untuk membuka potensi rezeki Anda yang selama ini terperangkap dalam kubangan energi buruk. Tarik nafas dalam-dalam dan telan semua ego Anda. Karena kita akan memulai perjalanan keras ini. Tidak semua orang kuat untuk lanjut, tapi saya tahu jika Anda masih di sini, Anda pasti salah satu kandidat raja baru di dunia nyata ini. Mari kita hancurkan mindset sampah dan lahirkan diri Anda yang baru. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan dari Anda sahabat beriman. Tolong like video ini, berikan komentar di bawah agar kita bisa bangun diskusi dan jejaring spiritual warrior yang sehat. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini. Dengan begitu, Anda mendukung gerakan bangkit spiritual dan finansial yang sedang kita kerjakan bersama. Sekarang saya mengajak Anda untuk duduk sejenak, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Fokus. Jika Anda masih menonton video ini, berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang masih ingin hidup, masih ingin berjuang, masih ingin bangkit, dan itu sudah separuh kemenangan. Namun banyak orang keliru. Mereka pikir setelah bangkrut, cukup berpikir positif, ikut workshop online sebentar, lalu mukjizat tangan datang. Tolong jika semudah itu, semua orang sudah menjadi sultan. Video ini penting karena saat Anda jatuh, Anda seperti tanah basah. Apapun yang masuk ke kepala Anda sekarang akan membentuk siapa Anda di hari esok. Jika yang masuk adalah rasa malu, minder, dan self-blaming, Anda akan menciptakan kehidupan yang berisi luka, trauma, dan kesedihan saja. Tetapi jika yang masuk adalah energi juang dan pengetahuan sejati tentang bagaimana meriset rezeki dari nol, hidup Anda bisa meledak ke level yang bahkan belum pernah Anda bayangkan. Mengapa kita mengambil pengetahuan dari leluhur Nusantara? Karena mereka hidup di era yang keras.
Era di mana tidak ada media sosial untuk meminta donasi, tidak ada pinjol untuk gali lubang tutup lubang, dan tidak ada asuransi untuk ditangisi. Jika mereka gagal, mereka bangkit. Jika mereka rusak, mereka bangkit dari puing-puing. Dan semua ini dilakukan bukan hanya dengan upaya fisik, tetapi juga dengan olah mental, dengan energi spiritual yang selaras dengan hukum semesta. Mereka paham, dunia ini bukan hanya tentang keringat, tetapi tentang frekuensi, tentang energi, tentang izin dari semesta. Anda berada di sini sekarang karena satu alasan. Semesta ingin Anda mengerti bahwa metode leluhur kita jauh lebih masuk akal dan ampuh daripada sekedar membaca buku motivasi 15 menit. Kita akan membedah dari akarnya, mengapa rezeki Anda bisa macet, mengapa bisnis yang semangatnya kemarin seperti api unggun, tiba-tiba padam seperti lilin di tengah hujan. Nah, sekarang mari kita selami akar masalahnya. Mengapa rezeki Anda bisa macet? Mengapa bisnis yang semangatnya kemarin seperti api unggun, tiba-tiba padam seperti lilin di tengah hujan? Leluhur Nusantara sejak dahulu kala memahami satu hal penting. Rezeki itu bukan hanya hasil dari keringat fisik, melainkan seperti tanaman. Jika tanahnya gersang, sekejap apapun Anda tanam, ia tetap tidak akan tumbuh. Masalahnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa tanah batin kita sudah gersang, retak, dan keras. Ketika Anda bangkrut, bukan hanya rekening bank Anda yang rusak, yang lebih parah adalah energi batin Anda, frekuensi getaran Anda. Leluhur punya istilah untuk kondisi ini, mereka menyebutnya suweng. Suweng berarti kosong, tapi bukan kosong biasa. Ini adalah kekosongan yang menghisap semua energi positif. Kekosongan yang mengundang kemiskinan. Kekosongan yang membuat apapun yang Anda sentuh justru semakin hancur. Kebangkrutan fisik hanyalah cerminan dari suweng batin Anda. Ketika pikiran Anda kosong, ketika Anda kehilangan koneksi dengan sumber energi universal, pintu rezeki Anda otomatis akan tertutup. Kalau sudah begitu, mau Anda jualan online siang malam, mau ikut 1000 webinar, hasilnya tetap sama. Leluhur kita tahu betul hal ini. Itulah kenapa sebelum mereka bertani, sebelum berlayar, atau berperang, mereka membersihkan energi diri terlebih dahulu. Mereka menyelalaskan, mereka meminta izin pada semesta. Bukan karena mereka mistis, tetapi karena mereka menyadari bahwa tanpa restu alam, semua usaha fisik akan sia-sia. Lalu, mengapa energi kita bisa mengering? Jawabannya ada pada mindset Anda, pada beban mental Anda, pada dosa-dosa batin yang Anda tumpuk tanpa sadar. Ketika Anda terlalu sibuk mengeluh, energi Anda bocor. Ketika Anda terlalu sering merasa minder, energi Anda remuk. Ketika Anda menyimpan terlalu banyak dendam, benci, dan kekecewaan, energi Anda membeku seperti sungai yang terbendung. Rezeki itu ibarat air sungai. Jika Anda biarkan mengalir, ia mengalir tanpa henti. Tapi jika Anda menutupnya dengan sampah batin Anda sendiri, jangan heran jika air itu lama-lama kering. Tarik nafas dalam-dalam, telan semua ego Anda. Karena kita akan memulai perjalanan keras ini. Tidak semua orang kuat untuk lanjut. Tapi saya tahu, jika Anda masih di sini, Anda pasti salah satu kandidat raja baru di dunia nyata ini. Mari kita hancurkan mindset sampah dan lahirkan diri Anda yang baru. Semua ini bukan kebetulan. Hukum semesta selalu bekerja. Salah satunya adalah hukum aliran energi dalam tubuh, yang dalam dunia kesehatan modern disebut bioenergi. Sama seperti hukum gravitasi, hukum energi ini membantu tubuh kita tetap seimbang dan sehat. Hukum keseimbangan semesta ini mengajarkan ketika titik-titik energi kita selaras, maka tubuh dan pikiran kita pun selaras. Sekarang, kita masuk ke bagian inti. Kita akan membahas 3 titik energi utama yang menjadi pusat penyembuhan. Anda bisa membayangkan mereka sebagai switch yang menyalakan atau mematikan aliran energi dalam tubuh, dan mereka saling terhubung. Jika salah satu terganggu, seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Titik pertama, titik energi di bawah pusar. Titik ini dikenal sebagai hara dalam bahasa Jepang atau solar plexus dalam istilah barat. Ini adalah pusat energi kehidupan dan pusat kendali dalam tubuh. Semua energi yang mengatur organ tubuh, pencernaan, dan metabolisme berasal dari sini. Jika titik ini terganggu, Anda merasa lemah, gampang capek, bahkan rentan penyakit pencernaan. Yang lebih menarik, titik ini juga terkait langsung dengan rasa percaya diri, kemauan, dan motivasi hidup Anda. Kalau Anda terpuruk atau tidak punya semangat, kemungkinan titik ini sedang tidak seimbang.
Titik kedua, titik energi di dada, pusat hati. Ini adalah pusat hati kita, bukan hanya fisik, tapi pusat emosi. Di sini Anda menemukan cakra jantung yang menjadi simbol kasih sayang, empati, dan keterhubungan dengan orang lain. Kalau Anda sering merasa terhimpit, stres, atau kecewa berat, kemungkinan besar titik ini bermasalah. Ketidakseimbangan di titik ini sering menjadi penyebab penyakit jantung, darah tinggi, dan gangguan pernafasan. Keseimbangan di sini dicapai dengan membuka hati, berdamai dengan diri sendiri, dan melepaskan beban emosional yang menumpuk. Titik ketiga, titik energi di atas kepala. Titik ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesadaran dan spiritualitas kita. Sering disebut cakra mahkota. Ia adalah pusat intuisi, pengetahuan, dan hubungan kita dengan semesta dan Sang Pencipta. Anda bisa membayangkannya sebagai antena yang menghubungkan tubuh kita ke sumber energi tertinggi. Jika titik ini terhambat, Anda bisa merasa bingung, tidak fokus, bahkan mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Menjaga keseimbangan ketiga titik ini adalah landasan yang sangat dalam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang sehat adalah orang yang mampu menjaga tubuh dan jiwanya dengan baik. Menyelaraskan tiga titik ini berarti Anda mengikuti hukum aliran energi, memastikan saluran utama energi Anda tidak terblokir. Sekarang, mari kita ubah fokus. Keseimbangan energi ini tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga menjadi kunci untuk pengembangan diri, kebebasan finansial, dan pola pikir sukses Anda. Pengembangan diri dimulai dari mindset. Mindset bukan hanya cara pikir, tapi bagaimana Anda mengalirkan energi positif dalam tubuh. Energi yang positif akan membentuk pola pikir yang positif, dan pola pikir positif itulah yang akan menuntun Anda menuju langkah-langkah yang tepat. Ketika Anda merasa stuck dan tidak bisa maju, kemungkinan titik energi Anda terblokir. Titik hara yang tidak aktif membuat Anda kehilangan semangat. Sedangkan titik jantung yang tidak seimbang membuat Anda berat hati dan tidak fokus pada tujuan. Hanya dengan keseimbangan, Anda bisa maju dengan penuh kepercayaan diri. Kebebasan finansial juga erat kaitannya dengan energi batin. Setiap kali Anda merasa cemas soal uang, energi dalam tubuh Anda terganggu. Pikiran negatif ini akan menciptakan mental block dan keraguan yang menghalangi Anda mencapai kebebasan finansial. Solusinya, perbaiki aliran energi Anda, terutama di titik hara dan jantung. Hara yang seimbang membuat Anda percaya diri mengambil keputusan finansial. Jantung yang terbuka membantu Anda melepaskan rasa takut dan kekhawatiran yang tidak perlu. Kesuksesan finansial bukan cuma soal angka besar di rekening, tapi soal bagaimana Anda mengelola energi, mengatur pola pikir, dan berani mengambil langkah tanpa dihantui rasa takut. Ini membawa kita pada pola pikir sukses dan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Pola pikir sukses dimulai dari dalam. Jika energi Anda positif dan seimbang, Anda akan menarik lebih banyak hal positif, termasuk peluang-peluang kesuksesan. Jika energi Anda terhambat, peluang itu akan sulit datang. Jadi, untuk mencapai kesuksesan sejati, Anda harus menjadi saluran yang jernih dan seimbang bagi energi semesta. Sekarang Anda paham betapa pentingnya mengaktifkan ketiga titik energi ini. Dengan menjaga keseimbangan ini, Anda tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih siap menghadapi setiap peluang dan tantangan. Perjalanan ini tidak instan, Anda butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi untuk selalu menjaga keseimbangan energi. Sahabat beriman, kita sudah sampai di penutup. Perjalanan ini memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi yang penting Anda sudah memahami konsep dasarnya.